Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, sebuah dokumenter produksi Netflix, Tinder Swindler, yang bercerita tentang penipuan yang dilakukan laki-laki bernama Simon Levy melalui aplikasi kencan Tinder sempat viral beberapa waktu lalu. Diprediksi kerugian dari penipuan yang dilakukan oleh Simon Levy ini mencapai 10 juta dolar. Tujuan penipuan love scam sebenarnya tak jauh dari materi kepunyaan korban, uang, barang, bahkan identitas pribadi. Para penipu akan berpura-pura menjadi pasangan prospektif di media sosial atau aplikasi kencan, lalu memainkan emosi korban guna memanipulasi pikiran dan membuatnya mendapatkan apapun yang mereka minta. Dalam praktek, penipu memanfaatkan celah psikologi korban. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa korban romance scam ini memiliki ciri karakter serupa, yaitu perasaan kesepian. Sementara pelaku berusaha masuk untuk memenuhi perasaan sepi dengan cinta dan perhatian yang pamrih, karena mereka meminta imbalan berupa materi. Biasanya para pelaku love scam sering menggunakan cerita yang sangat heboh, sangat rumit, dan sangat fantastis. Metode ini ternyata berhasil pada orang-orang dengan karakter yang mencari perhatian. Pada studi yang sama, jika melihat dari sisi identitas korban, pola yang terlihat adalah para korban biasanya berusia paruh baya. Alasannya, pada usia ini memiliki lebih banyak pendapatan. Selain itu, mereka juga cenderung mencari pasangan melalui situs kencan. Dalam konteks di Indonesia, kasus ini paling sering membidik perempuan berusia 35 tahun ke atas. Proses penipuan berbasis hubungan romantis ini biasanya melalui beberapa fase. Pertama, pelaku membuat profil yang menarik perhatian korban. Kedua, pelaku meyakinkan korban supaya korban tidak merasa keberatan jika harus mengirimkan uang. Kemudian pelaku memulai meminta dana dari para korban. Kita juga perlu waspada bahwa penipuan berbasis hubungan romantis ini tidak terjadi melalui aplikasi kencan saja. Berbagai media sosial dapat menjadi sarana yang potensial bagi penipu. Mereka akan membuat profil dengan mencari korban yang terbesar dari media sosial seperti Facebook, Instagram, bahkan yang dianggap sebagai sosial media profesional seperti LinkedIn. Dengan pengalaman yang dimiliki para penipu, pesan-pesan mereka kepada korban dalam love scam ini cenderung memiliki kekuatan atau kendali yang sangat besar, yang sifatnya memanipulasi pikiran korban sehingga korban seperti terhipnotis. Selain itu, para pelaku scammer tidak akan malu untuk terus bersikap pamer. Ditambah para korban biasanya memiliki karakteristik orang yang kesepian sehingga mereka lebih mudah termakan pesan-pesan dari para penipu ini. Kasus love scam sebenarnya banyak sekali terjadi di Indonesia. Alasan jarangnya laporan kasus ini adalah ketakutan dari sisi korban yang khawatir akan dijadikan bahan bercanda, kekhawatiran disalahkan, dan adanya perasaan malu. Kita tidak bisa menghakimi korban. Di beberapa kasus ternyata para penipu ini dapat berkomitmen dalam jangka panjang. Kasus Exposto, seorang nenek dari Australia, korban kasus romance scammer, menunjukkan bahwa pelaku adalah sosok yang tidak segan berinvestasi pada waktu demi mendapatkan kepercayaan korbannya. Hal ini memberi ilusi bahwa korban sungguh-sungguh berelasi dengan sosok yang nyata dan dapat dipercaya. Pokoknya tetap hati-hati loh ya, jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan opa-opa Korea.